Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimo Sodo Software Tutorial. Ya, di video sebelumnya kita sudah melanjutkan, yaitu membuat tentang aplikasi pencucian kendaraan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic Net dengan database Microsoft Access. Jika di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah database Access-nya, nah sekarang bagaimana cara kita mengkoneksikan antara Visual Basic Net dengan database Access. Untuk mengkoneksikan antara Visual Basic Net dengan database Access ini, kita menggunakan sebuah teknologi di Visual Basic Net, yaitu teknologi yang namanya ADONET. Jadi di bahasa pemrograman Visual Basic sebelum Net, yaitu VB6, kita menggunakan teknologi ADO. Sekarang untuk Visual Basic Net kita menggunakan teknologi ADONET. Apa sih teknologi ADONET itu? ADONET adalah sebuah sekumpulan kelas yang menyediakan layanan akses data untuk programmer. Dengan adanya ADONET ini akan untuk mempermudah seorang programmer ya. Jadi nanti sudah disediakan sebuah kode-kode, jadi kita tinggal menggunakannya saja. ADONET adalah bagian dari integral dari Net Framework yang menyediakan akses ke database. Pas ADONET ada di namespace sistem data DLL. Jadi intinya adalah ADONET ini adalah digunakan untuk menyediakan framework yang menyediakan akses ke database. Ini adalah sebuah teknologi yang digunakan Visual Basic Net agar dapat mengakses atau mengkoneksikan antara Visual Basic Net dengan database. Di dalam ADONET tersedia berbagai data provider seperti OLEDB, ODBC, data provider khusus database tertentu seperti SQL Server dan Oracle. Jadi karena kita menggunakan database Microsoft Access, nanti kita menggunakan yaitu provider OLEDB. Kalau ODBC ini biasa digunakan untuk MySQL, dan juga ADONET ini bisa digunakan untuk database provider yang digunakan untuk database SQL Server dan Oracle. Makanya nanti saat kita membuat koneksinya, hal yang pertama yang kita lakukan adalah nanti kita membuat sebuah kode, yaitu kode import sistem data OLEDB. Nah, nanti kita praktekkan langsung saja ya, biar tidak bingung, karena memang channel ini adalah sebuah media pembelajaran ya, tempat kita sharing, tapi ini lebih di praktek. Jadi kalau untuk sebuah teorinya seperti di video-video sebelumnya hanya untuk pengantar saja. Kalau teman-teman ingin belajar tentang teknologi ADONET ini lebih mendalam, teman-teman bisa mencari di sumber lain, di Wikipedia atau di blog-blog atau di website-website yang membahas tentang itu ya. Mungkin bisa cari di channel lain, banyak sekali yang membahas tentang teknologi ADONET ini lebih dalam. Kalau di channel ini hanya untuk pengantar saja, yang penting kita tahu ada sebuah teknologi ADONET ini yang digunakan untuk mengkoneksikan antara Visual Basic Net dengan database Access. Nah, nanti kode-kode yang digunakan itu seperti ini. Jadi seperti itu saja, hanya untuk pengantar. Selanjutnya penjelasan singkat bagian objek yang ada di ADONET. Nah, jadi sekarang kita akan bagian-bagian objek apa saja yang ada di ADONET. Yang pertama adalah connection, yaitu untuk koneksi ke database. Kemudian yang kedua adalah command untuk melaksanakan perintah query SQL. Jadi nanti kita membuat sebuah kode yaitu menggunakan bagian dari ADONET, yaitu yang pertama connection. Nanti kita akan mempraktekannya langsung saja biar tidak bingung ya, yaitu berfungsi untuk koneksi ke database. Command ini digunakan untuk melaksanakan perintah query SQL. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah belajar tentang apa itu SQL, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang yaitu perintah SQL. Itu video ini kita langsung saja. Bagi teman-teman yang belum paham tentang SQL, nanti saya akan membuat sebuah videonya. Kemudian data reader, yaitu berfungsi untuk membaca atau mengambil data dari database, biasanya bersifat read only, datanya biasa sedikit.
Kemudian data adapter ini berfungsi untuk membaca data dengan membuat buffer atau bus locally tabel. Kemudian yang kelima yaitu datasheet berfungsi untuk menyimpan cek sejumlah record yang diambil dari database. Nah, sekarang kita langsung saja akan mempraktekkan penggunaan 5 objek dari ADONET ini ya, langsung ke Visual Basic Net-nya agar tidak bingung. Jadi intinya itu ya, jadi nanti saat kita membuat sebuah koneksi setelah kita mengimport data oleh DB-nya, kita membuat sebuah kode ya, kode tentu saja nanti ada kode yaitu ada connection comment yang berhubungan dengan perintah SQL, kemudian data reader yang berhubungan dengan baris, terus adapter digunakan untuk membuat buffer ya yang berhubungan dengan tabel, dataset yaitu nanti sebuah penyimpanan di memori kita yang diambil dari database. Oke, kita langsung saja mempraktekannya di Visual Basic Net. Let's go. Ya, kita langsung saja akan melanjutkan yaitu tentang bagaimana Visual Basic Net mengkoneksikannya dengan database Access. Di depan sudah saya jelaskan tentang yaitu sebuah teknologi ADONET, sebuah teknologi untuk mengkoneksikan antara Visual Basic Net dengan database. Kebetulan database yang kita gunakan kali ini adalah Microsoft Access. Langkah yang pertama, kita akan membuat sebuah modul. Modul ini fungsinya adalah tempat kita nanti menyimpan kode-kode koneksinya, sehingga nanti kode-kode itu dapat kita panggil di semua form, karena kodenya nanti kita menggunakan public. Jadi karena public dia bersifat umum, jadi nanti bisa diakses di semua form. Langsung saja ya, kita klik kanan di project ini, kemudian kita pilih add, kemudian pilih modul 1, kita beri nama saja modul 1, kita klik add. Kemudian di sini sudah muncul ya, kita enter dulu di bagian paling atas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kita menggunakan teknologi ADONET karena ini kita menggunakan Microsoft Access, kita menggunakan provider yaitu OLEDB. Kalau kita menggunakan MySQL, kita menggunakan ODBC. Oke, kita langsung saja akan mengimport sistem dari import sistem titik data titik OLEDB. Setelah itu, di sini saya yang pertama, kita sebelumnya sudah menjelaskan yaitu bagian-bagian dari ADONET. Yang pertama adalah koneksi. Ya, yang pertama tadi bagian yang pertama adalah koneksi. Kita akan membuat sebuah variabel yang bersifat publik ya agar bisa diakses di semua form. Variabel kita beri nama koneksi. Jenis datanya adalah OLEDB connection. Nah, kita sudah membuat sebuah variabel yang bersifat publik yang bertipe OLEDB connection. Apa itu variabel? Variabel intinya adalah sebuah objek atau sebuah kode yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, nanti variabel koneksi ini nilainya akan kita representasikan di kode selanjutnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya bagi teman-teman yang belum paham apa itu variabel, bisa melihat video-video saya sebelumnya ya yang menjelaskan khusus tentang variabel, biar paham dulu apa itu variabel. Karena kalau tidak paham apa itu variabel, tentu saja juga kita untuk belajar ini akan kesulitan ya, bingung karena tidak tahu di pembahasan sebelum-sebelumnya. Karena untuk belajar pemrograman ini, karena kita harus istilahnya berkaitan ya. Kalau dari awal saja kita sudah tidak bisa atau bingung, tentu akan kesulitan atau tambah mumet
saat kita belajar di materi selanjutnya. Oke, setelah kita membuat sebuah variabel tentang koneksi, kalau bagian yang kedua adalah komen ya, tentang adonet tadi. Tetapi komen itu nanti kita gunakan yaitu saat ada hubungan dengan perintah SQL. Nah, karena ini belum ada hubungannya dengan perintah SQL, kita langsung saja yaitu membuat sebuah variabel di objek yang ketiga, yaitu kita menggunakan reader ya. Kita menggunakan OLDB reader saja, kita public reader as OLDB data reader. Kemudian selanjutnya kita membuat bagian yang keempat yaitu public data adapter as OLDB data adapter. Kemudian yang kelima yaitu public datasheet ya, kita datasheet as OLDB datasheet. S bukan OLDB datasheet, langsung S datasheet ya. Kita sudah membuat sebuah class adonet ya. Ini kodenya yang sudah jelaskan tadi ya. Kita sudah membuat variabel koneksi, variabel data reader, variabel data adapter, variabel datasheet ya. Nah, ini nama-nama variabel ini tergantung teman-teman membuatnya ya. Tadi ini tidak wajib sama seperti ini, tapi yang wajib adalah ini tipe OLDB-nya ini. Mungkin teman-teman sudah paham tentang apa itu variabel bisa paham ya. Makanya yang belum paham tentang apa itu variabel bisa melihat video saya sebelumnya ya, tentang membahas tentang yaitu variabel. Bisa mencari saja di channel ini. Selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel lagi yaitu public lokasi data as string. Publik lokasi data string ini apa? Yaitu kita membuat sebuah variabel yang tipe datanya adalah string ya. Nah, mungkin teman-teman juga belum paham tentang apa itu data string, juga bisa melihat di video-video saya sebelumnya tentang tipe data di Visual Basic Net. String ini intinya adalah dia berupa karakter ya. Tadi kita nanti lokasi data ini nilainya adalah sebuah tulisan, intinya begitu. Dia bukan sebuah angka. Nah, fungsinya apa lokasi data ini? Ini nanti kita gunakan untuk membuat sebuah kode menentukan lokasi di mana kita menyimpan database kita. Tadi di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah database Access yang kita simpan di folder bin debug ya. Nah, disitulah nanti kita membuat sebuah kodenya. Langsung saja ya. Di sini selanjutnya saya membuat sebuah koneksi, membuat sebuah public sub ya. Nah, ini di data base ya. Kita membuat sebuah sub, yaitu sub kita beri nama koneksi database. Nah, ini apa itu sub? Intinya sub adalah sekumpulan perintah-perintah yang nanti bisa kita panggil sewaktu-waktu saat kita membutuhkan. Bagi teman-teman yang belum juga paham tentang apa itu prosedur sub, bisa juga melihat di video saya sebelumnya. Karena di video saya sebelumnya tentang dasar VBNet, saya sudah membuat videonya. Oke, kita langsung saja. Kemudian kita membuat sebuah lokasi data. Kasih data ya. Provider sama dengan Microsoft
titik AC titik oleh db titik 12 titik 0 data source sama dengan cuci kendaraan titik acc db petik 2 acc db petik 2 kemudian lokasi dan kemudian di sini koneksi lokasi data if koneksi jika koneksi state sama dengan connection closed ya, closed, then koneksi titik open. Nah, setelah kita menulis sebuah kode-kode tentang Adonet, kita membuat sebuah sub ya, yaitu prosedur sub. Intinya adalah sekumpulan perintah ini yang kita bisa panggil sewaktu-waktu saat kita membutuhkannya. Yaitu kita membuat sebuah prosedur sub yang kita beri nama koneksi database. Kemudian di atas ini kita membuat sebuah variabel yang namanya lokasi data. Nah, sekarang kita akan merepresentasikan atau mengartikan atau memberi nilai apa itu lokasi data. Lokasi data isinya adalah yaitu provider Microsoft AC oleh DB 12.0 data source cuci kendaraan ACCDB. Apa itu maksudnya? Yaitu lokasi data yaitu berisi provider, karena kita sudah menjelaskan tadi bahwa Adonet adalah berisi provider ya. Ya, karena kita menggunakan database access, kita menggunakan provider oleh DB. Providernya yaitu sama dengan Microsoft AC oleh DB 12.0. 12.0 ini adalah yaitu oleh DB akses 2007 ke atas ya. Kalau 2003 itu 4.0. Kemudian datanya, data source-nya itu adalah merujuk nama dari database kita. Apa nama database kita? Database kita adalah cuci kendaraan. Kemudian ACCDB ini adalah tipe data dari Microsoft Access 2007 ke atas. Kalau database Access 2003 menggunakan tipe datanya MDB. Ya, paham ya tentang, mungkin teman-teman paham ya apa itu tipe dari filenya ya. Kalau Word itu apa, kalau misalnya Access itu, kalau Excel itu tipe datanya atau tipe filenya XLSS ya. Nah, kalau Microsoft Access 2007 ke atas ini tipe filenya itu ACCDB ya, atau biasanya terkenal dengan ekstensi ya. Ekstensinya apa? File ekstensinya.
ACCDB. Ya, cuci kendaraan ini kita tahu dari mana bahwa nama dari database kita cuci kendaraan ya, karena di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah database yaitu cuci kendaraan. Ini kita bisa cek ya, yaitu di folder bin ya. Di aplikasi kita ini kita ada di misalnya di sini di pencucian kendaraan ini. Nah, ini kita cari di folder bin debug. Nah, ini cuci kendaraan. Jadi kita nama database kita adalah cuci kendaraan. Misalnya teman-teman memberi nama database-nya bukan cuci kendaraan, misalnya saja pencucian, ya di sini kita ganti pencucian. Jadi intinya ini adalah sesuai dengan nama database kita. Ya. Selanjutnya di sini kita sudah membuat sebuah variabel koneksi ya, bertipe data oleh DB connection. Selanjutnya kita membuat sebuah representasi lagi yaitu koneksi, bawahnya ini koneksi sama dengan new oleh DB connection lokasi data. Intinya kita membuat new ini kan artinya baru ya. Jadi kita membuat sebuah koneksi baru. Koneksinya yaitu lokasi data. Nah, lokasi data sudah kita artikan di atas ini. Ya, di sini di atas ini sudah kita artikan. Jadi intinya adalah kita mengkoneksikan antara Visual Basic Net ini dengan lokasi data ini. Oleh DB connection lokasi datanya yaitu dijelaskan di sini. Jadi intinya kita mengkoneksikan antara project yang kita buat ini dengan database cuci kendaraan. Oke, selanjutnya kode selanjutnya yaitu di sini jika koneksi state sama dengan koneksi state closed maka koneksi open. Artinya jika koneksi ini, koneksi antara project kita ini dengan Microsoft Access ini keadaannya jika state-nya kan keadaan jika koneksi keadaannya sama dengan koneksi closed ya, koneksi keadaan koneksinya tertutup maka koneksi terbuka. Jadi biasanya saat kita memanggil prosedur sub ini, jadi dia langsung mencari lokasi database-nya. Setelah itu dia akan membuat koneksi baru yang mengkoneksikan project kita dengan lokasi database tersebut ya. Kemudian jika keadaan koneksinya ini, jika keadaan koneksinya ini dia tertutup maka koneksi terbuka. Berarti ini biasanya terjadi di awal ya. Jadi intinya saat koneksi keadaannya tertutup maka kita memerintahkan koneksinya terbuka. Selanjutnya kita sudah membuat sebuah modul tentang koneksi antara project kita Visual Basic Net dengan database Access yang database-nya kita beri nama cuci kendaraan. Di video selanjutnya kita akan membuat sebuah login ke database, ke aplikasi kita ya, karena kita sudah membuat koneksi. Biasanya itu saat kita membuat sebuah aplikasi, biasanya form yang pertama muncul itu kita buat saja yaitu login. Jadi kita nanti saat kita membuka sebuah aplikasi langsung muncul login, disitulah kita akan login. Nah, login kita tentu saja yaitu mengakses dari database yang ada di cuci kendaraan ini. Jadi nanti saat di cuci kendaraan ini kita nanti akan membuat sebuah tabel admin ya di situ. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya saja yaitu di video selanjutnya yaitu tentang membuat login di pencucian kendaraan. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.